Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa TV UPI dimanapun berada. Pada hari ini, pagi yang cerah, kita kedatangan tamu dari Bapak Rektor Universitas Negeri Lampung. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, juga kedatangan tuan rumah sebenarnya, yaitu telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada hari ini kita akan coba menggali informasi bahwa kedatangan Bapak Rektor dari Universitas Lampung ini untuk menjalin kerjasama. Betul, Pak? Ya? Iya, betul. Terima kasih. Ini kita juga tentunya memiliki apa dan bagaimana tentang UPI, sehingga Bapak Rektor Universitas Lampung ini bersikeras dan tertarik untuk datang ke universitas yang kita banggakan bersama ini, para pemirsa ya. Baiklah, yang pertama kita akan coba menggali sejumlah informasi dari Bapak Rektor Universitas Lampung tentunya, itu Bapak Profesor Dr. Kaumani MSI, di mana dari informasi yang kita peroleh para pemirsa, beliau ini adalah salah satu alumni UPI, betul Pak ya? Betul. Ya, jadi beliau ini tentunya yang sukses sebagai alumni UPI dan sekarang karirnya terus menanjak. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Kaumani ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Pak, atau Wakil Rektor 1 mungkin Pak ya? Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan. Wakil Rektor 3 ya sebelumnya, dan baru 1 tahun lebih mungkin Pak ya, alhamdulillah menjabat sebagai rektornya. Aduh, ini sangat luar biasa sebagai alumni Universitas Pendidikan Indonesia, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Baiklah, kita tanya juga ini Bapak Rektor, gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Seger ya, walaupun sibuk di sela-sela kepadatan jadwal, ini menyempatkan diri untuk hadir bersama kami. Kita semua akan menyampaikan bagaimana capaian keunggulan yang telah dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia ini, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk Unila, Pak. Baik, yang pertama mungkin saya ke Bapak Rektor Universitas Lampung dulu ini. Mungkin ada beberapa hal yang kita menjadikan suguhan yang menarik secara akademik ataupun riset ataupun pengabdiannya ataupun kemahasiswaannya ataupun bidang yang lebih Bapak harapkan. Seperti apa? Barangkali kita gali bersama para pemirsa dari Bapak Profesor Dr. Kaumani MSI. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TV UPI. Pertama, saya tentu mengucapkan terima kasih pada Pak Rektor sudah menerima kami. Sebetulnya apa yang disampaikan tadi betul, bahwa saya alumni UPI. Saya masuk waktu itu UPI masih bernama IKI Bandung. Masuk saya tahun 82 pas kebetulan dengan peristiwa meletusnya Galunggung. Jadi saya masuk di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sama dengan Pak Rektor UNES barangkali ya, Profesor Fatur Rahman juga dari jurusan yang sama dengan saya. Beliau juga jadi rektor di UNES dan sukses insya Allah. Saya jadi pulang kampung nih. Jadi UPI itu rumah besar saya sebetulnya kan itu saya selain ingin kerjasama juga bersilaturahim dan mengenang masa-masa lalu sekian tahun yang lalu di UPI. Tadi ada kita ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, Unila itu Universitas Lampung saat ini sudah cukup lama berdiri untuk ukuran universitas di Indonesia ya. Tapi kalau untuk ukuran universitas di Eropa ya Unila sama dengan UPI barangkali masih balita, karena sudah ratusan tahun yang lalu orang mendirikan universitas itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Unila itu sekarang mahasiswanya kurang lebih sama dengan UPI. Jadi antara 40.000, kemudian nanti ketika sudah wisuda 35.000 seperti itu. Naik turunnya mahasiswa Unila itu. Kemudian Unila juga alhamdulillah Pak Rektor, kemarin kita juga sudah mengukuhkan 15 guru besar secara bersama-sama, dan kita mendapat rekor muri. Karena itu Tempo memuat sebulan yang lalu
bahwa itu peristiwa langka yang baru terjadi di dalam sejarah perguruan tinggi Indonesia. Ada 15 guru besar dikukuhkan sekaligus. Mestinya 20 guru besar. Tapi karena yang lain ada yang meninggal, lalu ada yang sudah pengukuhan duluan, jadi kemarin kita kukuhkan 15 guru besar. Jadi itu capaian-capaian yang luar biasa karena kita paham betapa sulitnya untuk menjadi guru besar itu. Kemudian juga kita di dalam pemeringkatan global, Unila juga termasuk top 10 ya di dalam Unirank atau 4ICU atau di dalam misalnya Skimago Institution Ranking. Jadi alhamdulillah Unila yang sekarang rektornya kebetulan alumni dari UPI tidak malu-maluin amat. Terima kasih Pak Rektor atas dorongannya. Membanggakan Pak. Iya, iya. Kemudian kita berkunjung ke UPI itu memang ingin kerjasama karena saat ini memang dibutuhkan kerjasama, bukan hanya kompetisi tapi kita kerjasama. Era kerjasama patut kita perkuat. Tentu saya ingin belajar banyak hal. Kami juga Unila akan masuk PTNBH mudah-mudahan akhir tahun ini usulannya kementerian bisa diterima dan saya ingin belajar banyak dari UPI karena itu kami berkunjung ke sini dan ingin melakukan beberapa kerjasama. Iya. Begitu. Baik Pak Profesor Kamani, ini sangat menarik tadi ya bahwa Unila juga para pemirsa ini ternyata sangat unggul juga ya di dalam capaian akademiknya juga tadi disampaikan 15 guru besar. Wah, ini luar biasa. Ini bagaimana nanti memberikan inspirasi buat Universitas Pendidikan Indonesia sendiri. Mungkin karena kita sudah bertemu Pak ya, sudah menjalin kerjasama. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana mendorong para dokter-dokter. Nanti kita akan gali bersama para pemirsa dari Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Baik Bapak Profesor Dr. M. Solehudin. Tadi Bapak kita dengar bersama tentang mendorong para guru besar itu tambah banyak, mungkin dari rasio kita tahu ya jumlah dosen di UPI ini cukup banyak, potensial juga tuh meraih guru besar ini cukup banyak juga. Jadi jangan sampai melalui motivasi dengan kerjasama bersama Unila ini kita juga ingin seperti Profesor dari Unila ini cepat ya tumbuh cepat gitu dia mendapatkan status guru besarnya. Baik, untuk itu kita akan gali ya para pemirsa dari Bapak Profesor Dr. M. Solehudin. Mangga Bapak barangkali bagaimana tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Karmani tadi sekaitan dengan percepatan guru besar apalagi dalam kerangka PPNB. Ya. Para pemirsa TV UPI, alhamdulillah pada hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Tentu ini adalah seseorang yang sangat membanggakan bagi UPI karena beliau seorang rektor di Universitas Negeri Lampung yang tadi sudah disampaikan ya oleh beliau, begitu banyak prestasi yang ditorehkan dan tentu ini merupakan satu kebanggaan lah bagi UPI ya karena beliau adalah bagian dari alma mater UPI. Nah tadi juga salah satu prestasi yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya pada tahun ini beliau mengukuhkan sebanyak 15 guru besar, bayangkan itu sesungguhnya 20 guru besar katanya ya tapi karena ada yang wafat, ada yang sudah sudah dikukuhkan duluan sehingga yang dikukuhkan itu sebanyak 15 orang. Itu tentu merupakan sesuatu prestasi yang luar biasa. Nah UPI pun tentu saja berupaya keras untuk mencoba mendorong teman-teman untuk bisa mencapai karir tertinggi ini dan tentu kalau bagi PTNBH bahkan ini mungkin menjadi persyaratan ya karena kita kalau UPI itu berharap sebetulnya bisa di angka 12% sebetulnya tapi kita itu sekarang ini baru sekitar 10% tapi turun lagi ya sebetulnya secara nominal Pak, secara nominal itu terus meningkat kita itu secara nominal ya. Dulu mungkin di bawah 100, sekarang itu udah 130-an lah mungkin. Tapi secara secara proporsi ini agak menurun itu bukan apa-apa karena kita kebetulan ada penambahan prodi barunya cukup banyak sampai 36 prodi sehingga hadirnya dosen-dosen muda yang baru lulusan master ini kan menjadi pembagi ya. Proporsi pembaginya menjadi nambah gitu ya. Sehingga dari 10% itu turun lagi ke 8% dan sekarang udah naik lagi ke 9% dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa melewati 10%.
Nah, ada berbagai upaya tentu saja yang kami lakukan untuk mendorong teman-teman ini di samping di samping kita kalau yang agak laten itu kan bagaimana kita mendorong teman-teman itu untuk dokter dulu Pak, karena nggak mungkin seseorang jadi profesor kan tanpa dokter. Nah, oleh karena itu sekarang UPI boleh dikatakan ya cukup mati-matian juga dalam mendorong teman-teman untuk bisa meraih gelar dokter ini dengan apa? Salah satunya adalah tentu dengan menyiapkan dukungan anggaran Pak. Jadi kalau sekarang orang dosen mau kuliah itu insya Allah selama kuliah itu artinya biaya itunya disiapkan oleh UPI. Tinggal sekarang ya ada beasiswa di samping mungkin ada beasiswa bisa dari luar ya, tapi ada juga beasiswa yang disiapkan oleh UPI untuk mendukung mereka. Kalau dulu mungkin kita hanya mendukung 1 semester, sekarang itu tidak 1 semester, tapi 5 semester misalnya di S3, 4 semester atau 3 semester di S2 itu kita siapkan semuanya. Itu adalah salah satu langkah yang terus kita dukung ya, agar para dosen kita bisa meraih gelar akademik tertinggi ini. Nah, yang kedua tentu saja juga di samping itu adalah bagaimana, karena guru besar itu kan bukan sekedar ini, tapi kan ada sejumlah persyaratan. Betul. Nah, bagaimana mereka itu bisa memenuhi persyaratan itu? Nah, kita dorong. Terutama biasanya yang paling sulit itu di karya ilmiah. Nah, ini kan yang paling sulit itu. Nah, oleh karena itu kita juga mengupayakan berbagai fasilitas ya untuk memotivasi teman-teman ini sehingga ya dosen itu tidak hanya dibiayai penelitiannya kalau misalnya itu, tapi juga kita menyiapkan insentif tertentu bagi dosen-dosen yang bisa publish secara internasional dan terindeks ya dalam Scopus atau lembaga lain yang reputasi yang diakui oleh Kemendikbud tentu saja. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh UPI untuk mendongkrak ya minimal kita bisa mencapai target minimal yang kita inginkan yaitu di 12%. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Para pemirsa, ternyata itu ya, jadi kita ini bukan harus bersaing tetapi harus bersama-sama. Tadi ini berkolaborasi ya. Jadi tadi UPI juga akan berusaha, mudah-mudahan nih Pak Prof. Karomani ini kami juga bisa mengikuti Bapak nanti ya. Tadi sudah jelas dan tegas disampaikan oleh Bapak Rektor UPI ya, para pemirsa. Nah, tadi dari Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia itu ada yang menarik Pak pemirsa, itu tentang inovasi, publikasi. Nah, ini mungkin kita akan menggali juga dari Unila nih, bagaimana Pak UPI ini sekarang ada direktoratnya khusus Pak. Ada juga yang menangani publikasinya, ada yang riset kolaboratifnya juga, dan ada istilah hilirisasi, dan bahkan di era-era sekarang ini ada kedai reka Pak. Ini kebetulan alhamdulillah nih Pak Rektor UPI ini sudah. Ini beliau yang sudah dapat juga beliau. Ya, ini acara ini juga berkat dalam rangka. Ya, ini dalam rangka itu juga. Selamat Pak Rektor. Kita mendapatkan ada 4 ya Pak Rektor. Di UPI ini mendapatkan hibah dari kedai reka cipta. Nah, salah satunya ini para pemirsa, jadi nanti Pak Rektor Unila kami ini mengundang juga para guru dari Sumatera. Nah, yang sudah masuk itu Pak Rektor ya, jadi ada dari Muara Jambi, Muaro Jambi lah gitu. Jambi itu ada korwilnya itu mengontak kami dan akan menayangkan karya video pembelajaran para guru dari provinsi Jambi itu sendiri. Alhamdulillah ini. Nah, ya barangkali monggo dari Bapak ini kaitkan dengan inovasi dan riset kolaboratif. Iya. Bicara Jambi, saya jadi ingat di Jambi. Sebelum saya di Lampung itu saya di Jambi Pak Rektor. Saya lulus dari UPI itu langsung tugas di Jambi. Tahun 988 saya di Jambi, kemudian gabung dengan Unila itu tahun 2000. Jadi 12 tahun, cukup lama saya di Jambi. Jadi bicara soal Jambi. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana kolaborasi riset dan seterusnya, terutama jurnal ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rektor tadi betul, kita juga memberi insentif Pak Rektor pada teman-teman yang bisa publish di jurnal yang terindeks ya. Misalnya kalau Q1 kita kasih itu 40 juta. Kemudian Q2 30 juta dan seterusnya berurut ke bawah. Jadi kita kasih insentif. Kemudian di samping itu juga kita membuat tim percepatan guru besar. Jadi ada pendampingan untuk kepentingan itu hingga sekarang pun kita sedang proses 18 guru besar. Jadi mudah-mudahan nanti Pak, di kita ada berapa puluh? Di 2022 nanti ada 20 guru besar serempak dikukuhkan.
kita berdoa mudah-mudahan seperti itu. Terkait dengan yang lain-lain, kita lakukan juga kolaborasi dengan yang lain-lain, kerjasama baik dengan di dalam maupun dengan luar. Kita sadar kadang-kadang kita memang tidak bisa. Misalnya kalau Unila kerjasama dengan Mones, kelihatannya berat kalau harus dibiayai Mones. Dan itu Ya. kita siapkan anggarannya untuk kerjasama seperti itu, termasuk untuk para dosennya. Ya, jadi kita melakukan untuk penguatan dalam bidang perguruan tinggi. Saya kira itu. Ada percepatan Iya. tersendiri saja nih, jangan ini nanti yang dikukuhan jadi 20 lagi atau 40 lagi. Mudah-mudahan UPI juga seperti itu. Karena begini, dulu itu saya prihatin. 1 tahun itu paling 1-2 orang Saja ya. Jadi sebelum kita jadi rektor, dan itu betul-betul berjalan begitu lama. Tadi Pak Rektor menyebutkan karena banyak persyaratan untuk jadi guru besar dan handicapnya itu di jurnal itu. Jadi itu yang harus kita bypass. Ya. Jadi dari 2 sampai 20 itu kan berapa 100.000% barangkali ya kenaikannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa kerjasama. Saya ingin justru karena UPI sudah PTNBH, kita sebelum masuk pada PTNBH saya ingin belajar dengan Pak Rektor. Tadi disebutkan yang paling sulit itu mengubah mindset. Itu tadi beliau sudah menyampaikan ke saya, karena di dalam bayangan kami PTNBH itu menjadi lebih terbuka, lebih punya otonomi, bisa kerjasama dengan berbagai pihak, lalu income-nya bertambah, dan itu nanti berdampak terhadap penguatan core akademik kita dan seterusnya. Tapi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Ada mindset yang harus kita ubah dan harus bersama-sama majunya itu. Baik. Saya kira itu. Mudah-mudahan Bapak ditemukan itu semua jawaban di UPI. Amin, insya Allah. Karena UPI para pemirsa sudah menjadi salah satu PTNBH. ya. Baik, tadi Bapak ini sangat menarik ya, bahwa ada insentif yang Ya, kita berikan gitu ya. insentif. Jadi para pemirsa ini khususnya yang menonton, nanti dari para dokter-dokter ini Ya. silakan segera menulis, mempublikasikan nih dari UPI juga nih, nggak mau kalah ini karena sudah bekerja sama, standarnya sama, dan bahkan dari Unila ini ingin juga menjadi kategori PTNBH. Tentunya di PTNBH juga ada beberapa keunggulan-keunggulan yang barangkali ada yang secara spesifik menarik nih Pak, dari Bapak memandang pertama tadi sebagai alumni, sebagai rektor, Ya. juga sebagai pendorong kecepatan guru besar. Nah, bagaimana melihat fenomena sekarang dengan persyaratan yang sudah bisa ditembus dengan mudah? Ini bagaimana untuk share ke universitas lain? Ya kan itulah kita tadi membuat MOU dan nanti dilanjutkan dengan kerjasama ya, termasuk kita juga ingin kerjasama dengan UI itu soal BIPA ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing. Karena Unila sekarang sudah mulai bertambah mahasiswa asing baik di program S1, S2 maupun S3. Dan kita mengalami kendala itu. Tadi Pak Rektor sudah memanggil tim staf khusus terkait dengan itu, nanti kita kerjasamakan. Insya Allah beberapa hal mungkin UPI punya kelebihan, saya kira karena sudah lebih senior ya, itu akan kita coba kerjasamakan dengan Universitas Lampung supaya kelemahan kita bisa tertutupi. Ya, baik Pak Profesor Dr. Kamani, ini karena waktu juga yang masih ada atau masih bisa dilanjutkan lagi ya. Nah, ini terkait dengan tadi Bapak mengenai PTNBH ini ada yang international accreditation. Nah, ini mungkin dari Bapak harapan ke UPI kita MOU dan sebagainya. Iya, betul. Ini baru saja atau sekarang kami sedang melanjutkan. Ini ada ASIN, ada AKAS. Iya, betul. Barangkali ini dari Bapak Rektor UPI ini mohon mungkin bisa menyampaikan ke pemirsa, ini international akreditasi program studi dari UPI sebagai PTNBH ini sudah sampai di mana nih supaya Bapak Prof. Karoma ini tertarik. Iya. Ya, silakan. Ya, memang salah satu hal yang tidak bisa kita abaikan juga adalah bagaimana kita mendapatkan rekognisi secara internasional. Itu jadi keuntungannya banyak ya. Pertama tentu saja kita mendapat semacam standarisasi, feedback, masukan tentang bagaimana orang luar itu melihat kita. Nah, kalau selama ini kita kan hanya menggunakan standar kita sendiri, nah itu dari Ban PT misalnya ya itu juga bagus akhirnya ya. Tapi artinya kan hampir semua
prodi kan mendapatkan itu. Nah, kita cobalah menggunakan dengan standar asing dan ternyata itu ada masukan-masukan yang sangat operasional dari mereka itu ya. Sampai mungkin di kultur kita itu kadang-kadang mungkin tidak terini. Seperti misalnya masalah kantin saja. Untuk menjamin itu kan misalnya pertanyaannya itu terjamin nggak makanannya itu sehat? Kalau kita katakan terjamin, lalu ada sertifikasinya, wah itu sudah. Jadi betapa mereka itu bukan sekedar ngaku diri sendiri, buktinya dari mana itu kalau itu sudah sehat, sudah ini, sudah. Nah itulah mereka itu begitu Pak. Jadi wah ternyata mereka itu luar biasa. Termasuk misalnya akses untuk mahasiswa yang disable segala macam itu kan mereka itu ini. Oh jadi ternyata kita itu, alhamdulillah kita mendapatkan masukan-masukan. Nah barangkali yang penting itu kalau saya bukan sekedar mendapatkan sertifikatnya ya, tapi bagaimana kita merespon ya masukan-masukan yang mereka berikan. Dan ini merupakan satu lesson learn yang sangat bagus untuk kita share kepada yang lain juga. Ya jadi bukannya sekedar mendapat pengakuan sertifikat dari ini, saya kira ya itu secara formal ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya secara substantif ya kita mendapat masukan tentang bagaimana orang lain melihat kita. Gitu. Jadi kita tahu gitu, oh di mana yang sudah mungkin memenuhi standar mereka, mana yang belum. Jadi ini untuk benchmarking sangat bagus saya kira ya. Jadi ini memang UPI juga sekarang cukup di tahun terakhir ini barangkali ya cukup melonjak juga. Mungkin insya Allah pada tahun ini kita menyelesaikan sekitar 50 mungkin ya program studi mungkin kita ini akan selesaikan gitu. Dan itu otomatis nanti kalau yang sudah terakreditasi secara internasional juga mendapatkan akreditasi dalam posisi yang yang tertinggi di kita itu. Unggul ya yang unggul gitu ya. Gitu. Hanya memang ya kita harus serius malah kalau dengan asing gitu ya. Artinya serius tidak setengah-setengah gitu ya. Tapi dan insya Allah kalau kita serius akhirnya itu tercapai juga. Jadi itu barangkali keuntungan daripada kita akreditasi secara internasional, di samping kita mendapatkan pengakuan, tapi kita juga bisa belajar tentang bagaimana orang lain memandang kita. Baik lagi ya Pak Rektor. Ada hal yang mungkin dianggap kita remeh, di sana itu ternyata bukan remeh itu. Kita ngaku sehat, dari mana sehatnya? Ada sertifikasinya nggak? Ada itu. Wah, ini sangat spesifik ya para pemirsa. Jadi kita sudah mendapatkan sejumlah informasi bagaimana dari kita dua rektor ini. Ini jangan dianggap ini tontonan yang selintas, tapi mohon para pemirsa nanti bisa berdialog, mencermati lagi, atau bisa bertanya kepada kami informasi apa terkait tadi yang sudah dikerjasamakan tentunya ya. Bapak Profesor Dr. Karuman Messi, terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio kami TPUPI. Juga tentunya Bapak Profesor Dr. Suletin, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Bapak dengan padatnya jadwal dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah bersama sejenak dengan dialog eksklusif dua rektor. Kita sudah menggali sejumlah informasi yang bisa menjadikan motivasi buat kedua universitas. Yang satu PTNBH, yang satunya lagi sebentar lagi PTN. Untuk itu UNILA dan UPI akan tetap menjadi saudara yang bersama-sama menjadi PTNBH di negeri ini. Demikian para pemirsa, kita akhiri acara bincang dialog dengan dua rektor ini, dan kita akan berjumpa di acara yang sama, akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas lebih lanjut. Baik Bapak Rektor, kita untuk ucapan ke para pemirsa, kita bersama-sama memberikan semangat dengan slogan kami yaitu TPUPI Edukasi Generasi. Baik, kita sambil MBKM-nya tangannya Pak. 1, 2, 3. TPUPI Edukasi Generasi. Salam. Saya Denny Darmawan dari Humas Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan semua kerabat kerja dan juga Bapak rombongan pimpinan Pak Rektor dari Universitas Lampung, juga Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia atas semua sharing dan informasi yang kita saksikan bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.